luar biasa. Wah, jangan lupa selalu menerapkan protokol kesehatan, pakai maskernya dulu. Wah, kita semprot ini. Ini dia nih permainan skateboard dengan menggunakan jari jemari atau yang sering disebut fingerboard. Dan inilah sahabat saya, Ade Erwin. Halo. Inilah kelihayan jari jemari milik Ade Erwin atau biasa disapa Erwin Pop dalam memainkan fingerboard. Papan luncur atau skateboard berukuran mini yang dimainkan dengan menggunakan jari tangan. Dan sama seperti skateboard, atraksi fingerboard juga menggunakan lintasan dengan berbagai obstacle atau rintangan. Awalnya, Ade memang menyukai skateboard sejak tahun 2008. Namun di tahun 2010, pria kelahiran Jakarta tahun 1985 ini kepincut pada fingerboard. Ia lantas aktif menjadi pengurus komunitas papan jari dan memproduksi fingerboard. Ade pun turut membesarkan kompetisi nasional The King of Fingerboard 2009. Wah, pastinya sahabat di rumah kalau berpikir skateboard udah pasti menggunakan kaki. Tapi kali ini dengan menggunakan jari jemari ya. Nah, mungkin bisa berbagi tips dan trik kepada teman-teman di rumah. Gimana sih caranya? Kalau si triknya fingerboard sendiri sih basicnya kan oli ya. Iya. Dia kayak ditarik ke belakang. Terus cara gampangnya itu bisa ditekan gini. Coba saya izin. Gimana? Ya. Ini. Cara gampangnya ditekan ke belakang terus diangkat. Kayak nggak mudah juga ya? Kayak terping gitu. Nah, terus sama di sini kan. Oke, wah susah juga ya. Terus trik yang lain apa nih? Kalau biasanya sih ke obstacle bisa backside 50, terus kayak nge-grind gitu, crooks. Nah, basicnya harus oli dulu, jadi biar bisa dilompatin. Oli yang tadi yang begitu ya? Kalau olinya udah bisa, baru bisa naik ke obstacle. Gimana sih kok kayaknya bisa kayak nempel gitu? Dia kayak ada pop pumping ini, terus dikedepanin. Ternyata sulit ya. Tapi anyway, kalau kita bicara soal fingerboard ini butuh waktu berapa lama untuk bisa menguasainya? Kalau yang basic si oli itu sudah sebulan juga cukup sih. Sebulan? Yang penting tahu wajar dong, saya baru nggak bisa. Ya kan? Harus sebulan? Iya, sebulan kurang lebih. Jadi tahu teori harus ditekan ke belakang, nah terus dibawa ke atas. Jadi kayak kurang lebih kayak gini. Jadi itu latihan terus sebulan, baru olinya bisa dikuasai, baru bisa manuver-manuver yang lain gitu ya, style-style yang lain ya. Obstacle terus bisa jump. Oke. Nah, ini ada nggak sih kejuaraan fingerboard? Pasti banyak kan? Kalau fingerboard sih ada juga sih. Cerita dong sedikit soal kejuaraan fingerboard. Kalau terakhir sih kayak di event-event clothing gitu kan, biasanya komunitas kan banyak tuh. Nah, di situ suka ada skateboard juga, terus ada fingerboard juga. Dan kurang lebih penilaiannya pun sama kayak skateboard. Dia bermain tanpa lepas. Jadi kayak nggak boleh bells gini. Nah, ini kan nggak kehitung nilainya. Nggak kehitung. Iya, jadi dia harus ke obstacle landing, ke obstacle lagi landing. Itu bener-bener nggak lepas? Nggak boleh lepas. Tapi kalau kayak gini nggak apa-apa. Tapi nggak boleh yang tadi, yang kayak tadi ya? Ya, jadi nggak harus. Wah, ini nggak landing nih. Ini harus bener-bener landing. Coba kamu tunjukin dong yang landingnya pas. Nah. Itu baru kehitung ya? Ya, kehitung. Karena kamu jago untuk fingerboard, gimana kalau saya tantang? Boleh ya sahabat di rumah yang pagi ini kita tantang Mas Ade Erwin. Ini ada mystery box, coba dibuka, silahkan. Ini dia, dikasih tunjuk ke sahabat di rumah. Wah, ada apa di situ? Ada buku, terus ada botol atau kayak kaleng gitu. Kaleng, sama sejenis Hot Wheels ya. Mobil-mobilan ya? Mobil-mobilan ya, Oke, ini kita coba tantang. Ini obstacle-nya kita ganti ya, Mas Ade Erwin ya? Boleh ya? Iya. Bisa? Bisa. Oke, kita coba ini. Apa dulu nih Mas Erwin? Saya pilih buku dulu. Buku dulu. Tunggu, silakan, ini dia. Jadi kalau misalnya di rumah nggak punya obstacle kayak gini, bisa pakai benda-benda yang ada di rumah. Pasti kan kalau buku kan di meja belajar ada. Kalau memang bisa satu buku nggak apa-apa. Nah, itu lebih tinggi jadi tapi nanti kalau udah bisa 2 buku begitu bisa. Ya kan? Jadi kayak kan tadi basicnya oli kan. Kayak lompatin.
Oh. Nah, kalau dia lompatnya udah bagus, Ya. udah lancar, tinggal naik ke obstacle. Ya. Nah, terus kalau misalnya dikomboin kan, nah itu udah ke trik jatuhnya. Ya. Kalau ini kan lompat biasa nih. Ya. Wow. Oh. Nah ini udah ke trik jatuhnya. Ya. Wow. Itu landing. Keren. Ini baru dari ya itu landing tuh. Tadi dihitung tuh. Itu karena Itu landing. dihitung tuh. Oke, tadi pakai buku ya? Ya pakai buku. Oke, gimana kalau kita tingkatkan lagi ya challenge-nya ya, sahabat di rumah ya, menggunakan nih Wah, itu kaleng ada dulu nih botol. supaya nggak Ya. gerak-gerak kita ini ya, kita kasih. Silakan. Nah jadi kurang lebih sih ini benda yang selalu ada di rumah lah pasti. Iya, Kayak pasti. gitu. Nah, jadi kalau misalnya ada fingerboard, lo nggak ada obstacle nih kita, ya bisa pakai ini juga. Sama basicnya bisa dilompatin dulu. Wow. Nah, terus ini namanya manual. Atau misalnya dikomboin lagi, landing. Wah. Kurang lebih Mantap seperti itu. sekali. Sama sejenis kayak rel, fungsinya juga sama. Sorry. Ya. Kita harus oli dulu basicnya, terus kalau misalnya nggak ada ini, bisa adanya ini di rumah, bisa dipakai. Jadi pada dasarnya teknik dasarnya itu yang harus dikuasai ya, tadi oli dikuasain. tadi Basicnya itu ya. oli dulu. Atau Kalau barang-barangnya bisa diambil dari benda-benda yang ada Ya, di sekitar rumah DIY lah kita itu gitu. sebutnya. Jadi nggak perlu juga nggak perlu harus ini, harus bentuknya ada ini, nggak usah. obstacle-obstacle yang seperti yang kita saksikan sekarang ya. Iya benar. Oke, kayaknya buku sudah, kaleng juga sudah. Wah, kita naikkan dong. Mobil-mobilan. Mobil-mobilan ya, boleh ya. Ini Iya. berapa nih? Kalau mobil-mobilan anaknya berapa? Langsung 10 boleh. Wih, Ah, sombong dia. 10 ya. Oke, ini 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Iya, 10. Waduh. Luar biasa. ini kalau yang gini pasti ada juga di rumah nih. Ada loh. Ada pasti banyak. Pasti ada di rumah. Ini 10 rencananya mau diapa? Dilompatin Ya, begitu? dilompatin. Tapi kalau misalnya kan basicnya kan kelihatannya tinggi doang kan. Nah Ya, ini kan ya. dia jauh nih. Nah, kalau dihitung bisa 3 papan tuh. Ya. Kurang lebih 30 cm. Nah ini kalau misalnya dilompatin, coba ya. Waduh. Sampai sini doang. Sampai 5. Mobil keempat nih, coba. Nggak apa. 10, nggak apa-apa. Kita kasih semangat buat Mas Ade Arwin. Wow. Sekali lagi, yang jarinya lepas. Dia harus- jarinya lepas. Nah. Wow. Ah, Wow. Keren, itu baru 10. Baru 10. Gimana kalau kita tingkatkan lagi tantangannya? Berani. Jadi 20? Boleh. Boleh? Boleh. Waduh, silakan. Ini diatur-atur dulu ya. 20 mobilan. Waduh, bisa nggak nih? Sambil Mas Ade Arwin siap-siap, saya mau ingatkan tidak terasa 1 jam kita sudah menemani akhir pekan Anda sahabat di rumah. Semoga aksi-aksi jari jemari yang keren dan luar biasa ini menginspirasi Anda dan juga membuat Anda jadi semakin semangat untuk berkreasi menggunakan benda-benda yang ada di sekitar Anda ya. Kita jumpa lagi minggu depan dengan topik yang berbeda dan selalu menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air mengalir, menjaga jarak dan juga menghindari kerumunan. Sekarang kita lihat performance dari Mas Ade Arwin menjawab tantangan lompat. Oh, udah ternyata. Lagi latihan. Ini dia Mas Ade Arwin. Wah. Wah, ke bawah. Wah. Keren. Lewat. Sekali lagi. Wah. Wow. Karena dia nariknya susah. Wah. Oke.